Siapa sangka, kandang salah satu raksasa Asia bisa berubah jadi lautan merah putih di negeri para samurai. Kibaran bendera Indonesia akan menari. Dan bukan hanya dari kaki-kaki para pemainnya, tapi juga dari ribuan tangan yang akan menyuarakan satu hal, bahwa Garuda tidak pernah sendirian. Di saat sebagian tim mulai santai karena sudah lolos, justru supporter Indonesia bersiap membuat sejarah lain. Karena untuk Garuda, ini bukan sekedar laga biasa, ini panggung untuk membuktikan bahwa semangat Indonesia tak pernah ada batasnya, meskipun harus mengguncang negeri samurai. Dan sekarang saatnya kita bicara soal sesuatu yang lebih dari sekedar pertandingan. Ini tentang supporter timnas Indonesia, tifo spektakuler, hingga menjadi sorotan media besar di Jepang. Di balik megahnya supporter Indonesia di GBK, ada satu kekuatan diam-diam yang kini bersiap mencuri sorotan dunia. Mereka bukan dari Jakarta, Surabaya, atau Bandung, tapi dari Osaka, Tokyo, dan seluruh pelosok negeri Sakura. Tapi inilah mereka, Garuda Jepang, sebuah aliansi supporter Indonesia yang tinggal di Jepang yang kini bersatu demi satu tujuan besar, membuat Jepang bergetar oleh semangat Garuda. Dan bukan cuma datang dengan nyanyian, mereka datang dengan koreografi megah, tifo raksasa, dan misi yang sangat matang. Di laga nanti, Tribun Selatan Panasonic Stadium akan jadi saksi. Di barisan bawah akan terbentang tifo besar yang menggambarkan kebanggaan. Di barisan atas, mozaik visual warna-warni akan menyatu, membentuk simbol semangat dari 3.000 supporter Indonesia. Mereka menyebutnya sebuah karya seni visual untuk membangkitkan gairah sepak bola Indonesia dan menyatukan semua elemen Garuda di negeri Sakura. Dan inilah bentuk cinta dari rantau. Bukan sekedar hadir, mereka ingin membuat sejarah, seperti yang ditulis Garuda Jepang di akun Instagramnya. It's showtime, mari kita rayakan bersama. Dan stadion milik Jepang akan menjadi panggungnya. Dan bahkan aksi Garuda Jepang bukan sesuatu yang dilakukan dadakan. Jauh sebelum kick-off dimulai, mereka sudah lebih dulu menyusun langkah demi langkah. Mulai dari survei langsung ke stadion, menyusun teknis koreografi, hingga memastikan setiap supporter tahu di mana mereka harus berdiri dan apa yang harus mereka lakukan. Semuanya terorganisir, serius, dan penuh semangat nasionalisme. Bahkan lebih dari 3.000 tiket khusus untuk supporter Indonesia sudah ludes terjual. Mereka datang bukan cuma dari Jepang, tapi dari berbagai negara tetangga demi satu tujuan, mendukung Garuda langsung dari tribun stadion. Dan momen ini bukan cuma tentang jumlah, tapi tentang warna. Merah putih akan mendominasi tribun lawan. Suara Indonesia akan bergema di kandang musuh. Dan untuk satu malam, Osaka akan merasakan bagaimana rasanya jika Garuda terbang dengan sorakan seluruh bangsa di belakangnya. Supporter timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat semua yang melihatnya terkagum, seperti atmosfer luar biasa di GBK saat Indonesia kalahkan China. Ternyata tidak hanya menggema di tanah air, media Jepang pun terkejut. Salah satu media ternama, Oli, menyebut suasana di stadion utama Gelora Bung Karno seperti adegan dalam anime epic Kingdom. Mereka menyoroti satu hal yang sangat mencolok, tifo raksasa yang membentang sampai tribun lantai 2, menggambarkan penaklukan tembok besar China. Media Jepang menyebutnya sebagai bentuk semangat juang luar biasa yang jarang terlihat di Asia. Sebanyak 69.000 supporter memadati GBK dan dunia melihat. Inilah Indonesia, negara dengan basis pendukung paling militan di Asia. Bahkan bukan hanya media yang terkesan. Oleh Rumeni, pencetak gol kemenangan ke gawang China, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Usai pertandingan, ia berkata, "Ini seperti nggak bisa dipercaya. Ini fans terbaik di dunia sejauh ini. Saya berterima kasih kepada para fans yang datang dan mendukung kami. Kami berharap bisa menang di setiap laga." Ya, bagi Rumeni, atmosfer itu bukan hanya dorongan semangat, tapi juga pengingat bahwa membela Indonesia adalah tentang rasa, tentang keluarga, tentang kebanggaan. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengaku fantastik melihat betapa loyalnya fans timnas hingga datang ke Jepang. See the supporter in Indonesia come to Osaka. Fantastic. The support of our fans is already proven that we're very happy about this. We have a really big connection with our fans, doesn't matter wherever in the world. And the players as well as the staff
we are very happy with our fanatic Timnas fans. Dan sekarang giliran Jepang yang akan menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan fans Indonesia bukan hanya terdengar tapi juga terasa sampai ke dalam dada. Kemenangan atas China bukan hanya memastikan tiket ke ronde keempat, tapi juga memulihkan kepercayaan diri skuad Garuda. Dan saat mendarat di Bandara Kansai, Osaka, sambutan dari ratusan supporter dengan yel-yel, "You are not alone," menjadi pelecut semangat tersendiri. Tak lama setelah itu, latihan langsung digelar di Expo 70s Commemorative Stadium. Sebanyak 30 pemain ikut serta, termasuk nama-nama yang sempat absen saat lawan China. Marcelino Ferdinand dan Martin Pas kembali. Tak ketinggalan pula Asnawi Mangku Alam, Cordi Amat, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Reza Arya. Ini bukan skuad seadanya. Patrick Kluivert membawa pasukan terbaiknya dan tidak akan melakukan rotasi besar. Karena bagi pelatih asal Belanda tersebut, laga lawan Jepang bukan hanya soal 3 poin, tapi soal pembuktian. Di sisi lain, Jepang juga datang ke laga ini dengan wajah berbeda. Setelah kalah 0-1 dari Australia, Jepang diprediksi akan kembali menurunkan skuad lapis kedua. Ditambah lagi 2 bek tengah mereka, Machida Hiroki dan Watanabe Tsuyoshi dipastikan absen karena cedera. Tapi jangan buru-buru senang, Kluivert sudah mengingatkan, jangan anggap ini keuntungan. Pemain pelapis Jepang justru akan bermain lebih keras. Do you think is it advantage for Indonesia? No, because the players who are already, in the team, the new players, they want to prove themselves even better and even harder, So they have a very good team. It doesn't matter if the first team coming or they send a different club of players. The Japanese team is always a strong team. Ya, Jepang tetaplah Jepang. Di kandang mereka masih tim yang sangat kuat dan berpengalaman. Tapi Garuda datang dengan keyakinan, persiapan matang, dan niat untuk membuat sejarah baru di negeri Sakura. Dari sisi Jepang, satu nama besar turut angkat suara, Keisuke Honda. Legenda hidup samurai biru itu memperingatkan Jepang harus menang lawan Indonesia dan kekalahan dari Australia harus ditebus. I don't think Japanese fans are, satisfied. The result also how they played. So Japan needs to win against the Indonesian national team now. I think most of top players who plays in abroad will play as the starting members the day after tomorrow. So I hope Indonesia play well, but I think it's difficult against Japan in Japan. Against those experienced players. So Japan. Ya, Honda juga meyakini kali ini Jepang akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Wataru Endo, Zion Suzuki, hingga Takefusa Kubo kemungkinan besar bakal tampil sejak menit awal. Tapi di balik nada waspada itu, Honda ternyata menyimpan kekaguman. Di hadapan awak media di Jakarta, ia berkata jujur. National team Indonesia. Yeah, I'm so surprised. Indonesian national team has succeeded a lot of things last few years, right? And you still have chance to play World Cup next year, right? Yeah, so maybe correct me if I'm wrong. I don't think there is any team to play World Cup in Southeast Asia, right? Yeah, Indonesia might be the first one. That's really impressive. I hope it's gonna happen. Ya, ia menyebut perkembangan Indonesia sangat pesat dan pencapaian saat ini sangat layak diapresiasi. Indonesia kini menempati peringkat 116 FIFA, naik sekitar 30 posisi dalam 2 tahun terakhir. Dan menurut Honda, itu adalah bukti bahwa Garuda sedang terbang ke arah yang benar. Sementara itu, Kevin Dix juga menunjukkan hal yang sama, optimisme. Kevin Dix mengakui bahwa Jepang adalah tim berkualitas, tapi ia menegaskan bukan berarti kita tidak bisa menang. Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Yeah, they're a really strong team. I know that they haven't had the same squad as the last time, but they still have an amazing team. They have amazing players, and I think they have more than what they used before when we met them before. But it's still an amazing team. Yeah, you can maybe say that in that way, but I don't think other Asian countries are doing under from Japan. They develop really well, and I think, of course, is something we would
want to strive to as well. But I think we are in the right direction, and I think every Asian country is, and everybody is developing in the right way. So of course they've been to World Cups and they've been in European football more, but it's maybe something to think about. I think we're all football players to win football matches, so I don't think you go into a football match to lose. And I think we're all professional enough to win every match if you can. And I think that they want to show that they want to win again, but we are there also to win them. Ya, inilah mentalitas baru Timnas Indonesia. Bukan lagi yang hanya sekedar bertahan, tapi yang datang ke kandang lawan dengan satu tujuan jelas. Bermain habis-habisan demi kebanggaan, demi Garuda, demi Merah Putih. Di tribun akan ada koreo dan tifo yang memukau. Di lapangan akan ada 11 Garuda yang siap bertarung. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah satu hal. Kita tidak sendiri. Di balik setiap tackle, setiap sprint, setiap peluh yang jatuh di rumput Osaka, ada suara ribuan pendukung yang datang dari jauh. Ada harapan jutaan mata yang menatap layar. Dan ada Merah Putih yang tak pernah pudar, bahkan ketika harus berhadapan dengan kekuatan raksasa seperti Jepang. Ini bukan laga hidup mati, tapi ini adalah panggung harga diri. Karena kalau hari ini kita bisa merahkan Jepang, maka dunia akan tahu Timnas Indonesia tak cuma layak untuk lolos, tapi juga layak untuk diperhitungkan. Mari kita doakan, dukung dengan sepenuh hati, dan bersiaplah menyaksikan 10 Juni 2025 saat Garuda membuktikan bahwa mereka bisa terbang tinggi, bahkan di atas langit Osaka. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.